Pasca erupsi Semeru, banyak relawan yang diterjunkan membantu petugas di lokasi. Kami sudah terhubung dengan salah satu relawan, Iman Al-Kautsar atau yang disapa Imam Kapten. Selamat siang, Bang Iman. Selamat siang, Pak. Baik, Bang Iman, saat ini Anda berada di mana dan seperti apa Saya, proses evakuasi di tempat Anda? saya sekarang berada di Kecamatan Candipuro, di Desa Renteng. Baik, evakuasi seperti apa di sana, Bang Iman? Karena sempat ditarik mundur, apakah sekarang sudah berlangsung kembali evakuasi? Betul, evakuasi pada jam 10 pagi tadi ditarik mundur, mengingat cuaca di puncak Gunung Semeru yang tidak bersahabat, itu awan yang sangat tebal, jadi setelah pertimbangan dari Basarnas dan komando dari Basarnas agar semua pasukan atau relawan ditarik mundur, seperti itu. Baik, Bang Iman bisa ditunjukkan kepada pemirsa iNews Siang seperti apa kondisi di tempat Anda berada saat ini? Apakah kamera juga boleh ditunjukkan seperti Oke, apa sebentar. kondisinya? Sebentar karena ini sangat terang ya, saya coba eh, ke tempat lebih teduh dulu untuk mencari landscape kameranya ya. Oke, pemirsa, ya inilah saat ini kami berada di Candipuro, Kecamatan Sumberwulu, Desa Rentan. Di sini kondisi porak-poranda. Dulunya ini adalah kampung perumahan-perumahan warga. Namun pada saat ini setelah kena guguran material dari Gunung Semeru menjadi rata seperti ini, bisa kita lihat di sini hanya tersisa ujung gentengnya saja, semuanya ambles dan rata dengan tanah. Inilah kondisi saat ini di Candipuro, di Desa Rentan ya. Bang Iman, ada berapa rumah yang terdampak di sana, Bang Iman? Ini kurang lebih sekitar 7 sampai 80 rumah. Uh, untuk menghitung ulang kami pun tidak dapat menghitung karena kondisinya seperti di depan saya ini hanya tersisa genteng saja. Mungkin yang sebelah kiri saya ini sudah rata dengan lumpur-lumpur dari kawah puncak Semeru seperti itu. Baik, Bang Iman, ini kan abu vulkanik terlihat tinggi sekali, lebih dari 1 meter. Bagaimana di sana tim relawan dan juga tim SAR gabungan untuk mencari atau mengevakuasi korban yang hilang, Bang Iman? Ya, sementara kita masih sistem manual. Kemarin kita sempat rencana mau menurunkan Sardok, tapi karena panasnya lumpur, jadi kita tidak Sardok belum bisa melakukan sesuai pekerjaannya. Lumpur pun masih berbau dengan belerang, jadi indera penciuman dari Sardok tersebut terganggu, seperti itu. Nah, tadi Anda katakan bahwa ternyata abu ini masih terasa panas. Lantas bagaimana dengan peralatan manual, tim relawan dan juga tim SAR gabungan di sana mencari korban yang hilang? Apakah tidak merasa panas ketika berada di sana, Bang Iman? Oke, masih berasa panas, tapi panasnya tidak sepanas waktu hari pertama ya. Artinya kita menggunakan sepatu itu masih dapat kita injak. Dengan sarung tangan pun untuk panasnya sudah berkurang. Untuk penggalian tersendiri kami masih menggunakan alat manual berupa cangkul, linggis, dan alat-alat lainnya. Seperti itu. Baik, Bang Iman, ini kan juga agak harus berhati-hati karena ini merupakan abu vulkanik dan juga belum tahu kepadatan tanahnya seperti apa. Bagaimana tim di sana memastikan agar tempat itu aman dan bisa dilakukan evakuasi di sana? Oke, baik. Untuk area pencarian sesuai dengan SOP, kita semua sesuai perintah dari Kansar atau Basarnas. Setelah mereka menyatakan bahwa area ini aman untuk kami tim relawan melakukan OSAR, itulah yang akan kami lakukan. Tapi bila mana dari Basarnas tidak mengizinkan, maka kami pun tidak akan melakukan. Seperti itu, Pak. Baik, Bang Iman, fokus dari relawan dan juga tim SAR di sana, apakah mencari korban yang hilang atau mungkin mengevakuasi harta benda dan juga ternak warga yang terjebak? Oke, kalau kami kebetulan dari Wana Muda Indonesia, khusus untuk pencarian dan pertolongan saja. Untuk hewan sendiri ada tim SAR Anima Rescue. Anima Rescue sudah melakukan evakuasi hewan. Di sini sebenarnya sudah clear saja, tapi memang satu hal yang kesulitan kami adalah untuk para pengunjung yang datang. Saya juga tidak mengerti apa keperluannya atau kebutuhannya. Sebenarnya pada saat ini yang harus clear ini hanya relawan saja yang siaga
untuk menjaga antisipasi hujan atau letusan susulan seperti itu, Pak. Baik, bagaimana cara teman-teman relawan di sana menyisir lokasi untuk mencari korban hilang? Apakah hanya dari informasi masyarakat yang melaporkan ada korban keluarganya yang hilang atau memastikan ke setiap rumah? Oke, kami melakukan pencarian berdasarkan info dari warga setempat yang mereka memang kehilangan anggota keluarganya. Nanti di depan saya itu ada satu lubang yang sedang kami gali karena memang dari keputusan dari Pusdalop itu tidak mengizinkan untuk melanjutkan, hanya stay saja. Jadi kami tidak lakukan dan ada beberapa titik yang laporan dari warga menurut mereka disinilah warganya yang menghilang. Dan untuk menggali itu lumpurnya Bapak bisa lihat di depan saya. Ini kalau kita lihat kurang lebih dari 2,5 sampai 3 meter. Seperti itu, Pak. Ini Baik. adalah rumah yang tertimbun ini. Salah satunya. Baik, Bang Iman boleh ajak kami dan juga pemirsa iNews ke lokasi penggalian korban, diduganya ada korban di sana. Ingin Oke, baik. boleh ditunjukkan seperti apa kondisinya? Mungkin saya hanya satu titik saja menunjukkan ini yang terdekat dari titik aman, mengingat untuk lokasi-lokasi lain itu jauh dan saya juga tidak berani mengambil resiko. Ini di depan saya ada tim SAR gabungan yang sedang memperhatikan atau sedikit menganalisa bila memang ada temuan atau ada bau mungkin lalat akan segera menghampiri ya. Nah di sini lubang yang menurut laporan keluarga ada seorang ibu-ibu yang namanya saya lupa, ini berumur 70 tahun. Ini adalah kita atau saya pada saat ini sedang berada di atas rumah, tapi rumahnya sudah roboh, rata seperti ini. Inilah lubang yang sedang kita gali dari tadi pagi. Kita hanya baru menemukan itu seperti bilik, kayu-kayu, baju, dan peralatan rumah lainnya, seperti itu. Inilah lubangnya. Baik, metode seperti apa Bang Iman agar evakuasi ini efektif? Karena mungkin jika menggunakan cangkul ketika dibawa ke atas abunya, karena ini abu mungkin lebih ringan dari tanah, suka masuk kembali ke dalam. Lalu bagaimana caranya agar lebih efektif Bang Iman? Kalau bicara efektif, sebenarnya di sini memerlukan alat berat ya. Cuma mungkin Bapak bisa lihat begitu luasnya area sini. Ini kalau diperkirakan lebih dari mungkin ya kita 80 hektaran ya. Jadi sampai saat ini pun kami hanya pencarian itu hanya berdasarkan laporan-laporan bagi keluarga yang hilang saja. Mungkin bisa saya perlihatkan sedikit, mungkin tidak tahu seperti apa. Di depan saya ini adalah suatu hewan yang masih utuh. Ini adalah kurang lebih hari ke-5. Karena panasnya lumpur, jadi hewan ini tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Ini bukti bahwa memang di atas saya berdiri, ini lumpurnya memang masih panas seperti itu. Baik. Baik, Pak Iman, nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk melihat situasi seperti apa kondisi di sana, bagaimana proses evakuasinya. Kami akan kembali lagi ke Anda Pak Iman, tapi kami minta Anda juga untuk tetap berhati-hati ketika melakukan evakuasi dan salam semangat kami untuk para relawan di sana.